Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Putri Salsabila dengan NIM 0603-1282-328021 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah studi kasus mengenai permasalahan pada pasar oligopoli. Sebelumnya, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Dr. Handa Siti Fatima MSI dan Ibu Yuliana FH SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas sebuah studi kasus yang menarik mengenai permasalahan pada pasar oligopoli. Sebelum membahas mengenai studi kasusnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu pasar oligopoli. Jadi, pasar oligopoli adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pangsa pasar. Dalam pasar ini, setiap perusahaan memiliki pengaruh besar untuk menentukan harga, tetapi biasanya saling mempengaruhi satu sama lain. Jika satu perusahaan membuat keputusan, maka perusahaan lain pasti akan memikirkan dampaknya. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus yang akan saya bahas, yaitu dengan judul artikel Oligopoli Ketat Industri Penerbangan, Lonjakan Berulang Harga Tiket Pesawat. Tingginya harga tiket pesawat dalam negeri menjadi perhatian pemerintah. Terhadap jumlah penerbangan dan jumlah kapasitas kursi pesawat dapat ditambah mendekati libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, rencana menurunkan tarif batas atas tiket pesawat tengah dikaji oleh Kementerian Perhubungan. Yang dibuat pusing tentu masyarakat yang sering jadi konsumen transportasi udara. Nah, jadi di dalam artikel tersebut membahas mengenai masalah lonjakan harga tiket pesawat di Indonesia yang merupakan isu kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah struktur pasar industri penerbangan oligopoli yang ketat, di mana hanya beberapa maskapai besar yang mendominasi pasar. Dominasi ini mengurangi persaingan dan memungkinkan maskapai untuk menetapkan harga tiket yang tinggi, terutama pada musim-musim tertentu seperti liburan dan mudik lebaran. Selain itu, biaya operasional yang tinggi, termasuk bahan bakar dan perawatan pasar. Selain itu, biaya operasional yang tinggi, termasuk bahan bakar dan perawatan pesawat, juga berkontribusi pada harga tiket yang mahal. Dengan kurangnya pengawasan dan regulasi yang efektif dari pemerintah dapat memperburuk situasi, karena memungkinkan terjadinya praktik-praktik bisnis yang tidak sehat, seperti kartel harga. Masalah ini dapat menjadi besar jika permintaan yang tinggi pada musim-musim tertentu, sedangkan kapasitas penerbangannya yang terbatas. Akibatnya kepada konsumen, terutama yang berpenghasilan rendah, karena konsumen yang berpenghasilan rendah akan kesulitan untuk mendapatkan tiket pesawat dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat menghambat mobilitas dan sektor pariwisata. Jadi, dari penjelasan masalah tadi, dapat dijabarkan beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, adanya persaingan yang terbatas dan meningkatnya harga tiket terjadi karena industri penerbangan di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa maskapai besar, seperti Garuda Group dan Lion Air Group. Yang kedua, adanya permintaan musiman. Pada musim liburan atau mudik, permintaan pasti akan meningkat tajam, yang dapat mendorong harga tiket pesawat jadi meningkat. Yang ketiga, kapasitas yang terbatas. Jumlah penerbangan dan kursi yang tidak mencukupi pada saat permintaan meningkat. Yang keempat, potensi adanya kesepakatan harga antara maskapai yang bertentangan dengan aturan persaingan yang sehat dan adil. Yang kelima, kontrol terhadap pasar dan praktik anti persaingan yang belum optimal. Hal tersebut dapat menyulitkan pengendalian harga tiket. Yang keenam, tingginya biaya operasional. Harga tiket juga dapat dipengaruhi oleh tingginya biaya bahan bakar dan operasional maskapai. Nah, dari faktor tersebut, ada beberapa solusi atau cara untuk mengatasinya, yaitu yang pertama, dengan meningkatkan persaingan pasar dengan mengurangi peraturan yang sulit.
Pemerintah bisa mempermudah masuknya maskapai baru, misalnya dengan mengurangi aturan, karena dengan adanya aturan yang sulit dapat membuat maskapai baru susah untuk masuk. Jika aturannya dilonggarkan, persaingannya bisa lebih banyak. Yang kedua, dengan memberi subsidi dan mengurangi biaya maskapai. Pemerintah bisa memberikan subsidi agar maskapai bisa mengurangi biaya operasionalnya, dan juga pemerintah dapat mengurangi pajak untuk bahan bakar pesawat, karena merupakan salah satu biaya terbesar maskapai. Yang ketiga, dengan mengawasi praktik bisnis yang tidak adil. Pemerintah perlu tegas dalam mengawasi bisnis penerbangan, terutama jika ada maskapai yang sengaja kerjasama untuk menaikkan harga tiket. Hal tersebut perlu diawasi agar persaingan di pasar tetap sehat dan adil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa industri penerbangan di Indonesia yang berbentuk oligopoli menyebabkan lonjakan harga tiket karena didominasi oleh maskapai besar dan biaya operasional yang tinggi. Untuk mengatasinya diperlukan langkah-langkah seperti melonggarkan regulasi untuk meningkatkan persaingan, memberikan subsidi dan mengurangi pajak bahan bakar, serta mengawasi praktik bisnis yang tidak adil. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan pasar yang lebih kompetitif dan adil bagi konsumen. Baiklah, sekian penjelasan studi kasus mengenai pasar oligopoli. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.